Dari pesisir Jawa Barat, seorang pria biasa diseret ombak dan hilang begitu saja. Tapi ia kembali, membawa cerita tentang istana di dasar laut dan pertemuannya dengan Sang Ratu Selatan, Nyi Roro Kidul. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan kenapa hidupnya berubah selamanya setelah itu? Mari kita ikuti kisah yang penuh makna ini. Abdur, pria berusia 30 tahun dari sebuah desa kecil di Jawa Barat, memutuskan untuk berlibur ke pantai selatan. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita mistis tentang Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan, tapi ia selalu menganggapnya hanya dongeng belaka. Baginya, keindahan alam jauh lebih menarik daripada hal-hal gaib. Pada hari itu, matahari bersinar cerah, langit biru tanpa awan, dan ombak memecah lembut di sepanjang pantai. Abdur berjalan menyusuri pasir putih, menikmati angin laut yang sejuk. Dengan rasa penasaran, ia mendekati air dan membiarkan kakinya terbenam dalam gelombang kecil yang menyentuh pantai. Tiba-tiba, ombak yang tenang berubah menjadi arus kuat yang menarik tubuhnya ke tengah lautan. Abdur berusaha melawan, namun kekuatan ombak terlalu besar. Ia merasa tubuhnya hanyut semakin jauh, dan perlahan kesadarannya mulai memudar. Di sekelilingnya, ikan-ikan berwarna-warni berenang seperti menyambut kedatangannya. Abdur merasa bingung, sekaligus kagum. Ia mencoba melangkah, tapi kakinya terasa ringan, seolah melayang di dalam air. "Selamat datang, Abdur." Suara lembut namun penuh wibawa terdengar dari kejauhan. Abdur menoleh dan melihat sosok wanita bergaun hijau panjang, wajahnya anggun penuh pesona, dengan tatapan yang memancarkan keindahan sekaligus misteri. Ia tahu, ini adalah Nyi Roro Kidul. "Apakah benar ini Nyi Roro Kidul?" tanya Abdur dengan suara bergetar, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wanita itu mengangguk sambil tersenyum. "Kau telah dipilih untuk menyaksikan keindahan dan rahasia yang tidak semua manusia bisa lihat. Ikutlah denganku." Dengan hati yang campur aduk antara takut dan penasaran, Abdur mengikuti langkah Sang Ratu Laut Selatan. Di dalam istananya, ia menyaksikan kemegahan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ruangan luas dengan dinding bercahaya biru, lantai kristal berkilauan, dan tahta besar berhiaskan koral serta mutiara. Makhluk-makhluk laut dengan bentuk unik berenang di sekitarnya, menciptakan harmoni yang menakjubkan. Ini dunia tersembunyi dari pandangan manusia biasa, Abdur. Tapi ingat, perjalananmu baru saja dimulai, kata Nyi Roro Kidul, menatapnya dengan sorot mata penuh arti. Setelah mengelilingi istana megah itu, Nyi Roro Kidul memandang Abdur dan berkata dengan suara lembut tapi tegas, "Aku punya satu tugas untukmu. Di dasar laut ini, ada sebuah gua tua yang dihuni seekor gurita besar. Ia penjaga rahasia kehidupan. Kau harus menemui dia dan dengarkan apa yang ingin ia sampaikan." Abdur merasa ragu, tapi tak berani menolak. Dengan keberanian, ia mengikuti petunjuk sang penguasa laut, menyelam lebih dalam melewati terumbu karang dan arus tenang. Akhirnya, ia tiba di depan sebuah gua besar yang gelap dan misterius. Dari dalam gua muncul sosok gurita raksasa. Tentakelnya berkilauan seperti berlian di bawah cahaya laut. Gurita itu tampak bijaksana. Matanya besar memandang Abdur dengan lembut. "Selamat datang, anak manusia." Suara gurita dalam dan tenang. "Apa yang kau cari di tempat ini?" Abdur menjelaskan bahwa ia datang atas perintah Nyi Roro Kidul. Gurita itu mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu perlahan menggerakkan salah satu tentakelnya, memperlihatkan isi gua. Di dalamnya terdapat tumpukan emas, permata, dan perhiasan yang memancarkan cahaya menakjubkan. Abdur terperangah melihat kekayaan itu. Namun sebelum sempat berbicara, gurita memberikan nasihat bijak. "Emas dan permata ini adalah lambang kesuksesan dan keberhasilan di dunia manusia," kata gurita. "Tapi ingatlah, semua ini tidak datang begitu saja. Untuk mencapainya, kau harus berusaha keras, bekerja sungguh-sungguh, dan yang terpenting, selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Keberhasilan sejati datang dari kejujuran, ketulusan, dan doa yang ikhlas." Abdur terdiam, merenungkan kata-kata penuh makna itu. Ia merasa pelajaran ini jauh lebih berharga daripada tumpukan harta di depannya. Sebagai tanda kenang-kenangan,
Gurita memberikan sepotong kecil emas kepada Abdur. Ini untukmu, bukan sebagai kekayaan, tapi sebagai pengingat bahwa perjuanganmu harus selalu dilandasi doa dan usaha, ujar Gurita sambil menyerahkan emas itu. Dengan rasa syukur dan hati penuh pelajaran, Abdur berpamitan dan kembali ke istana Nyi Roro Kidul. Ia merasakan perjalanannya ke gua itu memberinya pandangan baru tentang hidup. Setelah kembali, Abdur duduk bersama Nyi Roro Kidul di ruang utama yang berkilauan. Ia menceritakan pengalamannya bertemu gurita raksasa, tumpukan emas, dan nasihat bijak yang diterimanya. Sang penguasa laut tersenyum tipis dan berkata, "Abdur, perjalananmu belum selesai. Ada satu lagi pelajaran yang harus kau pahami sebelum kembali ke dunia atas." Nyi Roro Kidul mengarahkan Abdur ke sebuah lorong panjang yang menembus ke dalam dasar laut, menuju sebuah gua lain yang lebih dalam dan misterius. Di sana kau akan bertemu dengan penjaga gua kedua, seekor ikan pari besar yang memegang pelajaran penting tentang kehidupan. "Pergilah, dengarkanlah apa yang hendak ia sampaikan," ucap sang penguasa laut. Meski hati Abdur berdebar gugup, ia mengangguk dan melanjutkan langkahnya. Gua yang dituju terasa lebih suram, bahkan panas menusuk, walau berada di kedalaman laut. Dinding gua berkilauan merah menyala seperti bara api, menciptakan suasana menakutkan dan penuh teka-teki. Di tengah gua, seekor ikan pari besar dengan tubuh gelap dan mata tajam menanti dengan tenang, namun penuh wibawa. "Manusia, apa yang membawamu ke sini?" Suara ikan pari itu bergema berat di ruang gua. Abdur menjelaskan misinya, pengalamannya bertemu sang gurita besar, dan nasihat yang ia terima sebelumnya. Ikan pari itu mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Kau telah belajar tentang usaha dan doa, tapi ada satu hal lagi yang harus kau pahami, bagaimana mengendalikan hati yang panas dan melawan godaan keserakahan dunia." Ikan pari mendekat, tubuhnya besar namun gerakannya tetap lembut. Gua ini melambangkan hati manusia yang penuh panas, amarah, iri, dan keserakahan. Jika kau biarkan hati seperti ini menguasaimu, maka hidupmu akan hancur, seperti bara api yang membakar dari dalam. Jangan serakah terhadap dunia, karena kekayaan sejati adalah ketenangan hati dan rasa syukur. Sambil berkata demikian, ikan pari menggerakkan ekornya, mengeluarkan sebuah tongkat kuningan dari tumpukan batu di dekatnya. "Ambillah tongkat ini. Ia adalah simbol bahwa arah hidupmu ada di tanganmu sendiri. Kau yang menentukan langkah dan tujuanmu. Tapi ingatlah, selalu berjalanlah dengan hati damai dan penuh syukur." Abdur menerima tongkat itu dengan penuh hormat. Panas di gua itu perlahan berubah menjadi kehangatan yang menenangkan. Setelah berpamitan, ia kembali ke istana Nyi Roro Kidul dan menceritakan semua pengalaman serta pelajaran yang ia dapatkan. Sang Ratu Laut Selatan mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu tersenyum. "Abdur, kau telah menerima 2 pelajaran penting. Perjalananmu hampir selesai, tapi ada satu hal terakhir yang harus kau pahami sebelum kembali ke dunia atas." Setelah Abdur menceritakan seluruh kisahnya, Nyi Roro Kidul berkata lembut, "Apa yang kau alami di istanaku adalah pelajaran berharga untuk hidupmu di dunia atas. Usaha keras, doa, pengendalian hati, dan melawan keserakahan adalah kunci kehidupan yang lebih baik. Semua yang kau lihat dan rasakan hanyalah awal. Perjalanan sesungguhnya ada di duniamu." Abdur mengangguk penuh pengertian. Perlahan pandangannya menjadi kabur dan ia merasa seperti ditarik keluar dari dunia bawah laut. Ketika membuka mata, Abdur terbaring di ranjang rumahnya. Di sekelilingnya, keluarganya menangis haru dan memeluknya dengan penuh syukur. Ia sadar telah tak sadarkan diri selama sebulan, setelah terseret ombak di pantai selatan. Yang paling mengejutkan, di sudut kamar, tergeletak potongan emas kecil dan tongkat kuningan yang pernah ia terima di dunia bawah laut. Bukti nyata bahwa semua yang dialaminya bukan sekadar mimpi, melainkan pelajaran hidup yang harus ia terapkan. Abdur menyimpan benda-benda itu dengan aman sebagai simbol perjalanan spiritual yang telah mengubah hidupnya. Dengan pelajaran yang didapat, ia mulai menjalani hidup dengan lebih bijak, bekerja keras, berdoa ikhlas, dan menjaga hatinya dari amarah serta keserakahan. Masyarakat di desanya menyaksikan perubahan besar dalam diri Abdur. Ia menjadi sosok yang rendah hati, penuh kebijaksanaan, dan selalu bersyukur.
Kisah pengalamannya menjadi inspirasi bagi banyak orang, walau ia tak pernah memaksa siapapun mempercayainya. Hingga akhir hayatnya, Abdur selalu mengingat bahwa hidup adalah tentang bagaimana manusia berusaha, berdoa, dan menjaga hati. Potongan emas dan tongkat kuningan itu menjadi pengingat abadi, simbol perjalanan spiritual yang mengubah arah hidupnya selamanya. Cerita ini mengajarkan bahwa hidup adalah perjalanan penuh pelajaran. Abdur belajar bahwa kerja keras dan doa adalah kunci kesuksesan. Hasil tidak datang instan, melainkan melalui usaha dan keyakinan kepada Yang Maha Kuasa. Kendalikan hati dari panas amarah dan keserakahan. Ketenangan batin dan rasa syukur adalah kekayaan sejati yang membawa kedamaian. Hidup adalah pilihan. Tongkat kehidupan ada di tangan kita sendiri. Kita yang menentukan arah, apakah menuju kebaikan atau sebaliknya. Kisah ini mengajarkan kita untuk kembali merenungi perjalanan hidup, bahwa setiap pengalaman, sekecil apapun, menyimpan pelajaran berharga yang dapat membentuk siapa diri kita sebenarnya. Dalam kehidupan nyata, mungkin kita tidak akan menemukan potongan emas atau tongkat kuningan seperti yang dialami Abdur. Namun, setiap kejadian, setiap rintangan, dan setiap perjumpaan adalah emas dalam bentuk yang berbeda, yang membentuk hati, membimbing langkah, dan menajamkan kebijaksanaan. Belajarlah seperti Abdur. Hadapi hidup dengan keikhlasan. Temukan makna dalam setiap momen, dan arahkan langkahmu menuju kebaikan. Jadikan cerita ini sebagai cermin. Ambil hikmahnya, resapi nilai-nilainya, dan tinggalkan jika ada bagian yang tak memberi manfaat. Karena pada akhirnya, hidup adalah tentang terus tumbuh, belajar, dan menjadi versi terbaik dari diri kita, dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.